Aku ini bukan raja, bukan pula seorang nabi. Aku hanya seorang penuntut ilmu, dilahirkan dari keluarga sederhana dan agamis. Sejak kecil, aku sudah dibekali dengan ilmu-ilmu agama. Selesai belajar di pondok pesantren, rasanya masih ada yang kurang dalam diri ini. Muncullah keinginanku untuk berangkat ke negeri Nabi dan belajar pada ulama-ulama besar di sana. Tekad itulah yang membawaku sampai ke sana dalam mendalami agama Islam, seraya menunaikan ibadah haji. Di negeri padang pasir itu, aku menyelam sedalam mungkin dalam lautan kitab-kitab agama. Tidak hanya tentang fikih, tafsir maupun tauhid, kitab-kitab sastra peperangan masa Rasulullah juga telah banyak terpatri dalam sanubari. Akan tetapi, mimpi indah itu berakhir saat sepucuk surat sampai di tanganku hari itu. Surat yang membuatku bergegas untuk pulang. Dalam surat ini, katanya, Masjid Raya Aceh sudah berada di tangan Belanda. Sultan telah keluar dari istana. Musuh datang dengan keangkuhan, dengan kapal berlayar di lautan. Meriam terbang menghujani daratan kami. Tentu saja, aku cemas dengan keadaan keluargaku di kampung halaman. Tetapi ada hal lain yang aku takutkan. Tidak masalah jika mereka hendak merampas emas permata ataupun rempah-rempah. Tapi aku takut mereka akan menjajah iman, mengotori masjid dan menginjak adat kita. Jangan sampai suara azan digantikan dengan suara lonceng. Masjid-masjid diubah menjadi gereja. Karena kebijakan hanya menguntungkan pihak Belanda palingnya. Dalam surat ini pula ada kabar yang lebih menyedihkan bagiku. Di saat Belanda terus memperluas kekuasaannya, ulama hanya diam. Dan ulai balang sibuk menyelamatkan hartanya. Rakyat lari ketakutan. Yang tersisa hanya beberapa pejuang di medan perang. Teku Umar dari Melabuh menjadi komandan, memasang badan menahan senjata. Di wilayah timur, ada Tengku Cik Samanditiro dan anggotanya berjuang mempertahankan kedaulatan Aceh. Sampai kapan kita bertahan jika tidak ada lagi persatuan di dalam perjuangan? Alhamdulillah
khaliqul asya, dum perkara penejut Rabbi, arasy kursi surga neraka, langit dunia bumi beranggri. Kemudian selawat salam hulun atas junjungan penghula Nabi, atas waris sahabat sajan, dum sekalian muhajir ansyari. Terlepuja selawat sudah beri hidayah hamba fakih, tolong Tuhan insya-Allah ulun pegah ke bah perang sabi, haba kitab lon mekarang suruh cut abang ubah kami, lon mendakwa pihan rembang bahlon karang berangkari, lon pubut ate kebajikan, mudah-mudahan pahala Nabi. Tanyonyo orang Aceh, beklemi kita orang Islam, kerajaan kita adalah kerajaan Islam. Kita hidup rukun dan damai di bawah aturan-aturan Islam, dipimpin oleh sultan yang bijaksana lagi adil. Islam itu agama damai yang tidak hanya mengatur tentang ibadah, tetapi juga tentang bertata negara. Apa jadinya jika kita dipimpin oleh kafir-kafir laknatnya? Akankah kita bebas dalam beriman, beribadah dan hidup sesuai dengan syariat Islam? Pacit Aceh yang gagah dan perkasanya bukanlah serangan Belanda yang paling menakutkan. Sesungguhnya yang paling menakutkan itu adalah diamnya ulama dan ulai balang. Kenapa diam? Takut kehilangan nyawa? Atau takut kehilangan harta dan keluarga? Mereka kira dengan tidak berperang dan bersembunyi di balik dinding kayu rumah bisa menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudara, nyawa bisa hilang kapan dan di mana saja. Bukankah lebih baik mati syahid di medan perang daripada mati konyol di jalanan tanpa arah? Harta, tahta dan keluarga itu hanyalah titipan semata. Bukanlah tanah yang harus kita perjuangkan, bukan pula emas permata. Kita tidak mengangkat senjata untuk itu semua. Tetapi ini iman dan agama kita. Belanda palihnya tidak datang hanya untuk berdagang. Sekarang saja untuk melaksanakan ibadah haji selalu dipersulit. Harus melewati aturan yang ketat dari pemimpin-pemimpin mereka. Masjid-masjid bukan lagi milik kita. Haruskah kita hanya diam? Di saat seperti ini, diam bukanlah emas, tetapi hati sudah mati suri. Itu artinya kita harus bangkit. Kita harus melawan. Ini bukan perang melawan penjajah. Ini adalah perang untuk melawan kafir-kafir laknatnya. Sesampainya di Aceh, segera aku temui Tengku Cik Saman di Tero. Tengku Saman adalah seorang sahabatku yang sudah lama berjuang untuk melawan penjajah. Tengku Cik Muhammad Pandai Kulu
Sungguh bukanlah serangan Belanda yang paling menakutkan. Ketakutanku adalah takut itu sendiri. Takut yang perlahan tumbuh di hati beberapa ulama dan ulebala. Kebisuan mereka dalam menyuarakan jihad dan ketakutan saudara-saudara kita akan kehilangan nyawa saat berperang. Sudah selesai aku membaca setiap lirik syairmu. Menangis dalam hati, membara dalam jiwa. Tulislah sahabatku, tulislah beberapa salinan agar kita sebarkan ke daerah-daerah yang tidak bisa kita jangkau. Semoga tergugah pula hati mereka. Aku akan ikut bersamamu dari masjid ke masjid dalam menyuarakan panggilan jihad kepada saudara-saudara kita. Kurang lebih begitulah katanya. Pertemuan itu menjadi awal perjuanganku dalam membela agama Allah di tanah Aceh. Aku bacakan bait demi bait syair itu dengan harapan Allah akan beranikan hati mereka dalam berjihad. Semoga setiap lantunan kata demi kata hikayat perang Sabi akan berubah menjadi ribuan pasukan berencong di tangannya. Peperangan telah dimulai. Tidak akan kami serahkan Nanggro Kamo Bajaro kape-kapenya. Kaum ayah dan anak-anak muda kami telah bangkit. Belanda mulai ketakutan melalui peperangan tanpa henti. Tengku Ci Ditiro pemimpin kami gagah sekali rencong menumpahkan musuhnya. Berkat bantuan ilahi, satu persatu benteng berhasil kami kuasai. Namun tidak hanya di medan perang, asal tampak kapi Belanda akan berdarah raganya. Aksi ini membuat julukan untuk kami, Aceh Morden, Aceh Pungo ikun ke kamu. Rasanya kemenangan telah ada di depan mata. Allah pelindung kami. Allah jaga Islam tetap tegak dan masyhur di tanah Aceh. Aku kira akan terus begitu berjalan dengan lancar sampai tanah kami merdeka dari kapi-kapinya. Namun Aceh perlahan berubah. Suaranya telah sumbang. Banyak yang sudah lelah hidup dalam peperangan. Ada lubang besar yang semakin hari semakin besar. Ada kecurigaan di antara para rakyat dan bangsawan. Ada pula yang melawan arah, lalu menjadi kaki tangan penjajah.
Melihat situasi ini, kuangkat kedua belah tanganku. Ya Allah, jika memang ini adalah jalan yang Engkau ridhai, satukanlah kami. Setiap hendak berangkat berperang, aku temani jihad kami dengan syair-syair hikayat perang Sahabi. Aku marah, ingin ku tebas pengkhianat itu. Bagaimana bisa? Apakah itu nyata? Kami telah selamat dari ribuan peluru. Rupanya peluru itu berada dalam cawan yang datang dari kalangan kami sendiri. Bukan kematian yang membuat kesedihan, tetapi pengkhianatan itu sendiri. Allah, Tengku Cik Muhammad Ditiro menemui ajalnya setelah diracuni pengkhianat itu. Aku manusia biasa. Kehilangan sahabat lebih berat daripada kehilangan nyawaku sendiri. Bukan tidak bahagia jika dia telah duluan menjemput surga dan bidadari-bidadari telah menunggunya di sana. Tetapi kehilangan sahabat tidak semudah itu. Ini adalah titik terendahku. Setelah sekian banyak kehilangan dalam hidup ini, menyaksikan banyak syuhada mendahului kami. Sekarang sahabatku usai kami semayamkan jasad Tengku Cik Ditiro, aku perintahkan untuk mencari pengkhianat itu. Rupanya dia datang sendiri menemuiku. Ku tarik rencong dari balik jubahku dan hampir saja ku putuskan lehernya. Tapi dia berkata, Tengku Cik tahu, setelah meminum racun itu, beliau tampak kesulitan bernafas. Lalu beliau berkata, apakah ada racun dalam cengkir itu? Aku menangis. Aku meminta maaf. Dan aku sangat menyesal. Lalu beliau berkata, tidak apa anakku, tanpa racun pun tidak lama lagi tubuh lemahku ini juga akan menemui ajalnya. Bertobatlah dan aku sudah memaafkanmu.
Aku akan mati, tetapi Aceh akan hidup sepanjang masa. Ya, benar seperti kata Tengku Cik Didiro. Seakan mati satu tumbuh seribu. Kabar diracunnya beliau membakar bara api semangat perjuangan rakyat. Kematian Tengku Cik Didiro tidak membuat kami takut dalam berjuang. Meskipun begitu, diam-diam dalam hati kami tetap menangis. Rasanya bagaikan menjadi yatim. Namun perjuangan tetap harus berlanjut. Kami terus berperang meski kadang perut kami dalam kelaparan, karena persediaan terlalu sering kekurangan. Namun tidak hanya itu, senjata juga terkadang hanya bermodalkan apa adanya. Senapan bisa kami gunakan saat berhasil merampas senjata Belanda, ataupun senjata dan meriam pemberian dari Raja Turki. Selebih itu, hanya iman dan keberanianlah senjata kami. Bunga gugur dari tangkai, masanya telah usai. Kalaupun tak meninggalkan luka di badan, pikiran tentu saja kehilangan haluan. Tengku Cik Didiro adalah ayah, panutan dan juga pemimpin bagi kami. Meskipun tidak ada kata takut yang terucap, namun dari mata mereka aku bisa melihat semangat juang yang kian melemah. Keadaan seperti itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Bunga-bunga pejuang harus mekar kembali. Ya, aku harus memainkan peranku sebagai pengobar api semangat juang. Kami berkumpul di halaman masjid untuk menata kembali tujuan kami. Aku katakan kepada mereka, telah sempurna tugas Tengku Cik Didiro di dunia ini. Allah telah menjemput kekasihnya. Kita yang belum dijemput, mungkin belum selesai peran kita dalam perjuangan ini. Marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi kekasih Allah. Mati syahid adalah pulang dengan cara yang paling indah. Sesungguhnya, yang berawal dari cinta kepada agama Allah, akan bertahta pada hatinya yang menginginkan cintanya Allah. Tidak ada dusta ataupun berlebih-lebihan dalam syair-syair yang aku lantunkan. Setiap rima dan irama yang bertumpu kepada kalam Allah, itu adalah sebuah kebenaran. Hei Tengku Cut bungong Tanjung me bele tahu ke dunia ini tatung lain yang sampai penuh tat hati penulang Rabbi. Raja Cut Tengku Mertua
Inong yang cedah bahle di sini, tatung lain ainul mardiyah, sang meh mentah mepalot gaki. Ji pinggang ija 78, cuaca beteh deh terjali, ne pejut ni bak nur yang putih, sinan keji asai sinyati. Sepertinya Allah telah menganugerahkan cintanya antara setiap kata dalam syair-syair yang aku tuturkan. Api semangat juang berkobar kembali. Jiwa-jiwa mereka bergetar dan suara-suara takbir menggema sejagat raya. Jangan pernah ada keraguan dalam memerangi musuh Allah. Surga Allah nan indah berlapis permata terbuka untuk para syuhada. Sungguh itulah janji Allah bagi orang yang mengorbankan nyawa ataupun hartanya dalam membela agama Allah. Allah juga telah menegaskan dalam firman-Nya, barang siapa yang menginginkan surganya Allah, jihadlah jalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian penasaran aku sudah menulis apa? Tentu saja bukan hikayat. Aceh, orangnya lebih keras kepala daripada batu. Belanda bisa saja mengira kalau kepala mereka benar-benar terbuat dari batu. Tentu saja tidak begitu. Dalam darah rakyatnya, semangat juang mengakar begitu dalam. Bertahun-tahun sudah pasukan dan senjata dikerahkan Belanda, tetapi perlawanan tidak kunjung redam. Bukan karena mereka lebih hebat dan lebih kuat daripada pasukan kami. Bukan. Tetapi karena mereka yakin bahwa Allah Tuhan mereka ada di pihaknya. Tanah ini bukanlah hak siapapun kecuali bagi mereka yang bersujud di atasnya. Kurang lebih begitulah yang mereka yakini. Sudah aku kaji Al-Quran mereka. Aku datangi Mekah, pusat agama Islam, dan kubuang nama lamaku demi membaca pikiran-pikiran mereka.
Aceh bukan hanya sebatas koloni. Mereka merupakan teka-teki yang mengakar dalam semangat keagamaan, dalam syair-syair hikayat, dan dalam sabda ulama yang menggema seperti genderang perang. Tapi perang bukan jalannya. Belanda sudah terlalu lama mengira bahwa peluru bisa menundukkan iman. Salah besar. Semakin ditekan, semakin kuat pula semangat jihad itu membara. Medan pertempuran yang sebenarnya bukanlah di dalam hutan, tetapi di dalam masjid. Di balik jubah ulama, dalam bisikan doa dan khutbah-khutbah Jumat. Maka aku tawarkan jalan lain. Pecah dan kuasai. Ulama dan ule balang, dua tiang Aceh. Yang satu berbicara langit dan yang satu menjaga bumi. Tapi keduanya tidak selalu sejalan. Disitulah celahnya. Ulama menolak kompromi, tapi para pemuka adat masih bisa kita ajak bicara. Mereka masih punya tanah yang ingin dijaga, kehormatan yang bisa dibeli, dan anak-anak yang ingin selamat. Aku juga akan izinkan masjid berdiri, biarkan suara azan tetap berkumandang. Tetapi suara yang menyeru jihad itu akan aku padamkan perlahan. Dengan hukum, bukan mesiu. Dengan sekat sosial, bukan benteng baja. Biarkan mereka mengira bahwa aku adalah seorang sahabat. Biarkan mereka lupa bahwa aku juga bagian daripada penjajah. Karena jika musuhmu tidak sadar bahwa ia sedang ditaklukkan, itulah kemenangan yang paling sempurna. Esok pagi akan kukirim laporan ke Batavia. Tetapi malam ini Aceh sudah setengah jatuh, bukan oleh kekuatan, tetapi oleh pemahaman itu sendiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seperti hari-hari biasa, sejak 10 tahun lalu, bangun dari dipan dan memikirkan strategi jihad. Bagaimana lagi yang harus aku lakukan untuk memerangi kapi-kapinya? Salah seorang sahabatku datang dari jauh, hendak bergabung ke dalam pasukan. Kami duduk menyeruput kopi dan beberapa timpan bawaannya. Sial sekali aku. Aku kira hanya sahabatku yang menemui ajalnya karena racun. Tidak selang beberapa lama setelah menyeruput kopi dan memakan timpan,
Dadaku terasa sesak. Dan aku kesulitan untuk bernafas. Aku bergumam dalam hati. Ya Allah, ambillah jasadku. Abadikan setiap kata dalam tulisanku. Semoga hanya jasadku yang beku. Sedang semangat juang akan tetap hidup dalam jiwa anak cucuku. Ayatnya entahkan wahai akhi, tak ingat roh